kehadiran Jonan ke Istana Negara ini di panggung publik, itu apa yang terjadi, Bang? Jonan dianggap musuh politik Jokowi di masa pembuatan kereta cepat. Jonan itu sesungguhnya sudah menjadi penasehat strategis bagi Presiden Prabowo untuk pembangunan infrastruktur. Penasehat strategisnya orangnya harus seperti ini. Presiden Prabowo itu ingin mendengar, lebih banyak mendengar masukan dari Jonan ketimbang Luhut Binsar Panjaitan misalnya. Pak Prabowo mengatakan saya bertanggung jawab. Aku yang bertanggung jawab sebagai bentuk kepemimpinan. Dia sebenarnya juga sedang menyindir. Konsentrasi saya infrastruktur itu untuk kepentingan rakyat, bukan kepentingan elit. Karena itu kalau ada kasus korupsinya, saya nggak mau bertanggung jawab gitu. Ini harus dikejar. Kita tidak bisa letterlock menerjemahkan pernyataan Prabowo dari ucapannya. Prabowo memang bilang tidak akan mengganti kabinet, orang-orangnya bersih, orang-orangnya bekerja dengan baik. Oh, buktinya Budi Ari dicopot. Buktinya Budi Gunawan dicopot. Jadi omongan Sri Mulyani dicopot. Sri Mulyani dicopot. Prabowo sedang membunyikan peluit kepada KPK, kepada BPK, dan kepada pengadilan untuk menuntut pihak-pihak yang harusnya bertanggung jawab dalam pengelolaan proyek ini sebelumnya. Pak Jonan, selamat naik panggung di dalam pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Selamat datang penasihat strategis Presiden Prabowo untuk membangun infrastruktur nasional kita. Sobat Madilog, Presiden Prabowo Subianto mengundang orang yang punya reputasi cemerlang, baik sebagai individu ataupun sebagai pejabat publik, ke istana untuk berdiskusi selama 2 jam. Ignatius Jonan, sosok yang kita tahu sangat jarang berbicara, tapi banyak bekerja, memodernisasi sistem kereta apian, tidur di kereta api. Nah, untuk menganalisis persoalan ini, kita menghadirkan seorang analis senior dari Universitas Nasional, Bang Slamet Ginting. Ya. Menjua-jua, Bang. Menjua-jua, kita gerina. Yuk. Ya. Bang. Ya. Dari sisi Sandi Yuda, kehadiran Jonan ke Istana Negara ini di panggung publik, itu apa yang terjadi, Bang? Apa yang dilakukan oleh Pak Prabowo? Pasti ada makna politis di balik pemanggilan Jonan, bukan sekadar silaturahim biasa. Pertemuan sekitar 2 jam, artinya apa? Prabowo mengatakan bahwa pertemuan itu, seperti juga dikemukakan oleh Jonan, saling tukar pandangan. Bahkan Prabowo menyatakan, saya bicara dengan tokoh bangsa. Artinya betul-betul Jonan ini diperhitungkan sekali oleh Presiden Prabowo di tengah kontroversi kasus kereta cepat WUS Jakarta-Bandung. Jonan selama ini adalah tipikal figur yang betul-betul bertolak belakang dengan program kereta cepat Jakarta-Bandung. Dia tidak setuju itu. Nah, di sisi lain, Jonan itu dikenal sebagai bapak kereta api yang sejak 5 tahun menjadi dirut perkereta apian, lalu menjadi Menteri BUMN dan Menteri ESDM. Artinya punya track record tokoh bagus, tokoh baik, tokoh bersih. Nah, di sini Prabowo memaknainya bahwa dia sedang menyerap figur teknokratis dan kredibel dari seorang Jonan. Bahwa di balik kontroversi kasus kereta api cepat ini, ternyata banyak PR, banyak kebocoran, banyak tindakan-tindakan yang menurut Prabowo
ada aspek teknis dan manajemen yang lemah. Karena itu kehadiran Jonan betul-betul pertama itu mewakili figur teknokratik yang kredibel. Artinya apa? Ya sebelumnya tidak kredibel. Oke. Artinya betul-betul. Tafsirannya begitu, Bang, ya? Tafsirannya begitu. Jadi ada makna bahwa Prabowo itu ingin membangun infrastruktur transportasi dengan menggunakan figur yang memiliki legitimasi publik yang sangat kuat. Artinya dalam waktu ke depan, Prabowo betul-betul akan memanfaatkan figur Jonan ini untuk memimpin proyek infrastruktur ke depan. Nah, tapi harus dengan orang kredibel. Nah, yang kedua tentu saja ada simbol pengelolaan proyek strategis yang kontroversi tadi, ya, bahwa Jonan secara historis dia menunjukkan penolakannya baik secara implisit maupun eksplisit kepada Presiden Jokowi yang kemudian membuat dia harus terjungkal dari kabinet. Nah, ini menandakan bahwa di tengah polemik utang, ya, utang yang kemudian disoroti oleh publik, maka dapat dibaca bahwa Presiden Prabowo itu ingin mendengar, lebih banyak mendengar masukan dari Jonan ketimbang yang lain. Figur-figur kontroversi seperti apa misalnya? Seperti Luhut Binsar Panjaitan misalnya. Itu kan tidak dipanggil untuk mendengarkan. Jadi publik melihat bahwa, oh ini, Jonan ini memang figur yang patut didengar bahwa pemerintah Prabowo akan mengambil keputusan yang lebih matang. Kemudian tentu saja ini manuver legitimasi dan dia sedang membangun jaringan politik baru, Prabowo. Tidak lagi hanya sekadar mengambil orang-orang dari partai politik dan dari militer background-nya Prabowo. Ini seperti saya kemukakan tadi, Jonan disebut oleh Prabowo sebagai tokoh bangsa, sekaligus Prabowo ingin menguatkan citra pemerintahannya dan membuka ruang diskusi dan ruang konsultasi, tidak seperti pemerintahan sebelumnya. Jadi ini yang konsultasi dengan kelompok-kelompok teknokratis dan juga ini sekaligus ingin meningkatkan legitimasi politik Prabowo. Jadi betul-betul makna implisitnya itu sangat kuat sekali di dalam pertemuan ini. Kemudian juga ini sinyal akan ada restrukturisasi atau peninjauan ulang terhadap proyek-proyek besar, Bung. Karena menghadirkan orang seperti ini, berarti proyek kereta api cepat yang dulu dilakukan oleh Presiden Jokowi harus ada restrukturisasi besar-besaran dan harus ada evaluasi ulang, harus ada skema baru begitu. Abang tadi menyebut Presiden Jokowi, artinya kan Jonan bukan orang yang disodorkan oleh Jokowi. Sebelumnya kita tahu bahwa sejumlah menteri disodorkan Jokowi. Apa ini juga pesannya? Bahwa Pak Prabowo akan ngambil orang sendiri yang justru bukan yang disodorkan oleh Jokowi. Iya, artinya kan begini, dengan hadirnya Jonan di dalam pertemuan itu. Boleh Don Jonan juga boleh Don Jonan. Iya. Artinya pemerintah tidak menutup mata terhadap kritik publik. Itu yang harus dibaca. Jadi pemerintah betul-betul tidak menutup mata, tidak menutup telinga, tidak menutup penciuman bahwa banyak masalah di kasus kereta cepat ini. Nah, tinggal kemudian apakah Jonan akan segera difungsikan oleh Prabowo, itu yang bisa kita analisis ke depan ini. Oke, sebelum kita analisis lagi, Bang. Setelah itu dengan sangat
percaya diri Pak Prabowo mengatakan saya bertanggung jawab. Iya. Tapi dengan catatan juga bahwa pertanggungjawaban itu adalah mengejar para koruptor dan bahkan minta dukungan publik untuk tetap melakukan itu. Apa makna dari selain mengatakan Jonan adalah seorang tokoh bangsa, makna dari ucapan bertanggung jawabnya Pak Prabowo Subianto di depan publik kemarin di Tanah Abang? Iya. Ini kan betul-betul satu rangkaian pertemuan dengan Jonan, kemudian Prabowo naik kereta, itu tanggal 3, tanggal 4, dan saya bertanggung jawab. Nah, artinya apa? Tanggung jawab eksekutif itu dari pernyataan Prabowo, tanggung jawab eksekutif itu ada di tangan Presiden. Ya artinya kalau ada peristiwa yang lama, ya tanggung jawabnya di tangan Presiden yang lama. Itu betul-betul dia menggunakan kalimat bersayap sesungguhnya. Maka Prabowo dengan menyatakan memilih mengambil posisi aku yang bertanggung jawab sebagai bentuk kepemimpinan, dia sebenarnya juga sedang menyindir. Lu harusnya juga bertanggung jawab. Yang lama itu, kau harus bertanggung jawab terhadap persoalan di mana Anda sedang memimpin. Yang kedua, keputusan ini mendasari bahwa regulasi yang memungkinkan proyek ini memang harus menjadi tanggung jawab era presiden sebelumnya. Jadi itu harus dimaknai soal tanggung jawab itu adalah tidak ada anak buah yang salah. Yang ada adalah komandan kalau dalam militer. Yang ada adalah pemimpin. Jadi dalam kasus yang lama, pemimpin lama kok bertanggung jawab. Seperti aku nih sekarang mengambil alih tanggung jawab dari persoalan itu. Nah, mengapa Prabowo mengambil alih dalam tanda petik? Apa makna politiknya? Pertama motifnya adalah tentu saja dia sedang menguatkan kembali citra kepemimpinan dirinya sebagai orang yang harus bertanggung jawab. Makna eksplisitnya adalah pemimpin itu harus bertanggung jawab. Dia sedang menguatkan citranya. Ini loh, pemimpin kayak gue loh, gitu loh. Bukan kayak pencitraan aja. Seorang yang kesatria ya, artinya kesatria, bukan betul. Melepas tanggung jawab atau memberikan tanggung jawab pada orang lain. Ya, sekaligus juga bahwa ini penting bahwa Prabowo sedang membangun citra politik. Citra politik, apalagi proyek ini dianggap sebagai simbol kemampuan sebuah negara. Nah, maknanya dia juga sekaligus menutup narasi politik lawan-lawannya bahwa era sebelumnya karena proyek ini diluncurkan era Jokowi, maka ada potensi kritik ke pemimpin sebelumnya dengan mengambil alih tanggung jawab dalam tanda petik. Prabowo sedang memotong potensi narasi yang menaruh beban politik semata dirinya kepada dirinya atau pemerintahan baru. Jadi betul-betul ada narasi menjawab pertanyaan dari Jokowi yang menyatakan bahwa jangan lihat persoalan ini hanya dari keuntungan finansial. Jokowi kan mengatakan bahwa persoalan ini harus dilihat bahwa ada persoalan sosial, ada tanggung jawab sosial, ada rencana ke depan. Tapi Jokowi nggak pernah bicara masalah utang. Nah, disinilah yang menurut saya Prabowo mengambil posisi dirinya sebagai penanggung jawab aktif, sekaligus juga laporan bahwa Prabowo sudah tidak mau digelayuti oleh Jokowi sesungguhnya itu. Tapi berarti ya Bang Ginting yakin bahwa Prabowo akan mengejar sampai jauh itu masalah indikasi korupsi dan masalah kereta cepat ini? Ya, sebenarnya Prabowo sedang berbalas pantun juga dengan Jokowi kalau kita
maknai dari sisi komunikasi politik. Jadi kan begini, dia ingin memindahkan persoalan ini menjadi fokus juga ke manfaat sosial yang seperti dikemukakan oleh Jokowi. Tapi Prabowo punya makna yang lebih luas lagi, bahwa Prabowo menolak diskusi semata soal utang. Oke. Jadi dia soal utang itu harus dibedakan gitu, karena misalnya dosanya Bung Indra tidak bisa ditanggung oleh saya. Tidak ada itu di dalam politik, itu namanya dosa turunan, nggak ada. Tanggung Jadi, jawabnya saya alihkan ke abang ya. Saya iya, berdosa, nggak tanggung bisa. jawabnya abang. Iya. Jadi Prabowo menekankan aspek pelayanan publik itu tidak boleh main-main. Karena dia kemukakan juga, ini ada wacana dari beban utang swasta kepada beban utang negara. Ini yang harus dipisahkan, bahwa konsentrasi saya infrastruktur itu untuk kepentingan rakyat, bukan kepentingan elit. Karena itu kalau ada kasus korupsinya, saya nggak mau bertanggung jawab gitu. Ini harus dikejar. Jadi itu ada makna-makna ganda di balik pernyataan Prabowo. Tanggung jawab saya adalah infrastruktur nasional harus terus bergerak seperti kereta cepat, Jakarta-Surabaya, Jakarta bahkan tidak cukup hanya Surabaya, sampai Banyuwangi di ujung, supaya mau lanjut ke Bali juga bisa sejalan. Dan ini kan sejalan dengan ide yang dikemukakan oleh Ignatius Jonan itu, bahwa Prabowo setuju dengan ide-ide Jonan ketimbang ide yang berlawanan dengan Jonan. Sehingga Prabowo di sini sedang menutup celah politik terhadap era sebelumnya. Artinya kalau saya boleh simpulkan, Pak Prabowo bertanggung jawab untuk kereta cepat dari Jakarta sampai Banyuwangi. Itu yang dia bilang tanggung jawabnya ke sana. Iya. Bukan terhadap dosa dari, kalau ada dosa ya. Oh iya. Oke. Ya, karena publik juga akan melihat, Pak Prabowo nggak gampang loh membayar utang seperti itu. Kami juga paham itu bukan dosamu, tapi dosa pemerintahan yang lama. Karena itu, ini juga Prabowo sebenarnya sedang menutup celah, jangan kejar saya untuk membayar utang yang lama. Tetap saya bertanggung jawab pembangunan proyek-proyek infrastruktur yang besar, tapi urgensinya terhadap rakyat sangat tinggi, yang berarti publik tidak bisa hanya menunjuk ke era sebelumnya, tapi juga ke eranya Prabowo, yang diharapkan Prabowo memperbaiki kekurangan-kekurangan atau kebocoran-kebocoran lama. Artinya kan kehadiran Jonan ini adalah sebuah step, sebuah tangga, lompatan, seperti ketika Prabowo pelan-pelan memanggil Purbaya itu. Jadi betul-betul akan ada upaya pemangkasan dari proyek-proyek yang sebelumnya. Jadi betul-betul ada step politik yang sedang dibangun Prabowo begitu. Ya, kan Pak Presiden juga mengatakan bahwa hanya untuk kontrol multiple utang saya akan kejar, tapi dari mana? Dari koruptor-koruptor yang ditangkap. Iya. Artinya memang belum ada kejelasan skema penyelesaian dari APBN kan? Betul. AHY kan juga menjawabnya seperti itu. Ya, jadi memang Prabowo ingin mengatur ulang arena politik soal siapa yang akan dinilai berhasil dan siapa yang akan dinilai gagal. Jadi betul-betul menata ulang. Jadi tentu saja seperti pertanyaan Bung Indra tadi, publik menuntut tanggung jawab Jokowi dari aspek hukum juga kan, tetap itu tidak di-stop oleh Prabowo. Kan tidak ada pernyataan bahwa lupakan proses hukum terhadap
mantan Presiden Jokowi, kan tidak ada pernyataan itu. Jadi ada alasan yang lebih struktural mengapa publik dan kaum akademisi, masyarakat yang kritis menilai bahwa Jokowi dan era sebelumnya harus ikut bertanggung jawab secara hukum dan politik. Karena itu kita bisa lihat politiknya dari mana? Karena ada regulasinya, peraturan Presiden nomor 7 tahun 2015 yang menegaskan Badan Usaha Negara untuk proyek kereta api cepat Jakarta-Bandung menjadi dasar hukum pelaksanaan proyek ini. Jadi Kepres era Jokowi bisa saja kemudian dianulir oleh Prabowo yang akan segera membuat keputusan presiden yang baru di dalam penanganan proyek ini. Buktinya ya Jonan dipanggil sebagai orang yang dianggap teknokrat kredibel yang memahami persoalan ini. Jadi pengambilan keputusan strategis yang dilakukan Prabowo ini dalam tahap ada misalnya nantinya tentu akan ada pilihan rute. Tadi rutenya kan akhirnya Jakarta, Banyuwangi. Surabaya, Banyuwangi. Kemudian juga bisa jadi akan ada pemilihan mitra kerja lagi. Artinya mitra negara yang akan dilakukan. Dulu di depan mata sudah Jepang, kemudian beralih ke Tiongkok. Jadi ada skema pembiayaan baru juga yang nantinya Prabowo akan meminta pandangan dari Jonan. Saya kira itu, jadi akan dibuat bahwa sebagian besar yang dibuat di era Jokowi dengan persetujuan institusi yang aktif kala itu, siapa gitu, Menteri BUMN-nya, Menteri Keuangannya, itu sesungguhnya harus dievaluasi kembali kebocoran-kebocoran seperti ini gitu. Kalau kita boleh elaborasi lagi, artinya abang nih ada peta jalan nih, Jakarta-Bandung. Iya. Gus. Lalu dalam kilometer yang sama, katakanlah jarak yang sama, iya. ada yang baru yang dibikin oleh Pak Prabowo. Nah ini akan dibandingkan nanti, bahwa ini lebih murah, lebih efisien, misalnya lebih, itu maksudnya? Oh iya, jadi betul-betul ada ditata ulang. Karena risiko utang kan harus juga diperhatikan. Ini yang mungkin saran-saran Jonan waktu itu diabaikan oleh Jokowi. Jadi risiko utang, kewajiban pembayaran jangka panjang, ini jangan sampai Prabowo melakukan kekeliruan yang sama era Jokowi. Beban utang akan ditanggung oleh anak cucu kita, Bung Indra. Jadi publik kan menyoroti bahwa jika proyek ini menimbulkan beban besar bagi APBN kita, maka harus ada tanggung jawab terhadap akuntabilitas publik dari masa lalu, bukan semata di era Prabowo Subianto. Jadi harus ada aspek hukum dan audit. Ini pesannya bahwa, aspek hukumnya diteliti lagi. Audit tuh keuangannya. Jadi kemungkinan menurut saya dengan pertemuan Prabowo dengan Jonan, barangkali akan ada lembaga baru nanti. Sebuah badan khususkah? Atau kementerian khusus, infrastruktur, atau perkereta-apian, menteri kereta api atau apa. Sehingga betul-betul dikaji ulang bagaimana potensi kerugian negaranya. Terutama kasus korupsinya. Jadi penyimpangan dalam pengadaan, pembiayaan, dan seterusnya. Jadi penegakan hukum dalam hal ini sebenarnya Prabowo sedang membunyikan peluit kepada KPK, kepada BPK, dan kepada pengadilan untuk menuntut pihak-pihak yang harusnya bertanggung jawab dalam pengelolaan proyek ini sebelumnya. Ya. Apa abang punya informasi bahwa kalau kita lihat Purbaya sebelum menjadi menteri, dia kan 2 kali dipanggil ke Hambalang. Kemudian terakhir baru ke istana. Apa ada indikasi Jonan
ini semacam melewati proper test dengan ke istana. Artinya sebelumnya ada pertemuan dan ada peluang Jonan masuk ke kabinet? Ya, saya kira Prabowo sedang melakukan pemetaan untuk melakukan reshuffle kabinet dengan pemanggilan orang-orang tertentu, baik secara implisit maupun terbuka kepada media massa. Ini sinyal kuat, walaupun Jonan mengatakan belum ada rencana saya akan ditempatkan di mana, tapi itu menyiratkan bahwa dia siap. Dia menyatakan siap. Siap, kan? Iya. Ini jadi Prabowo tampaknya akan mengambil alih persoalan kereta api cepat, infrastruktur kereta api, dan juga risiko tanggung jawab yang harus dihadapi, termasuk dengan memanggil Jonan. Artinya Jonan dianggap musuh politik Jokowi di masa pembuatan kereta cepat. Jadi musuh-musuh orang-orang yang berlawanan dengan Jokowi dipanggil, artinya betul-betul menurut saya sedang menata kembali bahwa orang-orang ini akan dipilih. Seperti juga pada saat Purbaya, lewat beberapa pertemuan akhirnya putus bahwa dia akan menggantikan tokoh sekaliber Sri Mulyani. Barangkali step by step-nya kan sama. BUMN identik dengan Erick Thohir gitu. Barangkali kemudian ini akan juga dimanfaatkan untuk menjadi entah menteri BUMN, apakah akan jadi menteri perkeretaapian atau menangani infrastruktur proyek-proyek nasional yang lain, tapi betul-betul dengan menghadirkan kekuatan KPK, kekuatan BPK, dan pengadilan. Prabowo nggak akan lagi kemudian cawe-cawe atau melindungi orang-orang ini di dalam praktek-praktek kotor dalam pemerintahannya. Gitu. Artinya mungkin membentuk sebuah badan baru, iya, khusus masalah infrastruktur, betul, dan diplomasi luar negeri juga, atau menjadi menteri ya. Apa yang Abang lihat? Peluangnya lebih besar untuk menjadi menteri atau badan baru? Ya, saya kira pertama sangat mungkin badan baru. Yang kedua kementerian baru juga. Ya. Yang kalau Prabowo kemarin naik kereta api dan merasa bahwa kereta api Indonesia itu ternyata tidak lebih buruk atau bahkan lebih baik dari era daripada Eropa segala macam, tapi figurnya harus identik dengan Jonan. Okay. Nah, jadi ini menandakan bahwa ada persiapan agenda strategis dari Prabowo terhadap figur Jonan untuk apa? Untuk menempati sektor infrastruktur, transportasi atau energi yang memang dia teknokrat di bidang itu, sekaligus topiknya adalah bahwa kehadiran Jonan itu memberikan sinyal pemerintah ingin mengamankan figur-figur hebat itu dari rongrongan pihak-pihak lain. Jadi rugi negara sebenarnya tidak memakai figur seperti Jonan dengan rekam jejaknya di sektor-sektor strategis itu. Juga ada pembangunan kapabilitas cadangan bagi kabinet itu tadi. Jadi betul-betul ini cadangan yang sedang dipersiapkan untuk masuk ke dalam kabinet. Jadi ini tinggal satu step lagi. Artinya apa? Prabowo memang bilang tidak akan mengganti kabinet, orang-orangnya bersih, orang-orangnya bekerja dengan baik. Buktinya Budi Ari dicopot. Buktinya Budi Gunawan dicopot. Jadi omongan Sri Mulyani dicopot. Jadi kita tidak bisa letter luck menerjemahkan pernyataan Prabowo dari ucapannya. Dan ucapan itu justru menjadi simbol bahwa Prabowo akan mengganti sejumlah orang di dalam kabinetnya. Jadi itu betul-betul atau menggeser ya? Ya, itu betul-betul sebuah pemetaan, sebuah penjajakan. Jika diperlukan, Jonan akan siap. Artinya sebenarnya Jonan, kok siap-siap ya
masuk ke dalam pemerintahan, entah di dalam kabinet, entah di dalam badan strategis, atau tugas khusus pemerintah. Dan itu menurut saya wajar dalam undangan politik itu seperti itu, bukan sekedar apa kabarnya, lama kita nggak jumpa, masa Ya. 2 jam, itu pertanyaan 5 menit juga sudah cukup. Itu biasanya pakai handphone bisa ya. Handphone bisa. Ada suasana kegembiraan atau euforia juga di Tanah Abang kemarin ketika Pak Prabowo minta Menteri AHY dan Menteri Perhubungan untuk bikin plan. Ayo rancang, kita bangun kereta, kita bangun kereta di Sumatera, Kalimantan, Sulawesi. Artinya dalam pikirannya masih ada nih Pak, bahwa nanti dia kasih 5 triliun untuk gerbong kereta Jabodetabek ya. Saya tambahin 5 triliun, kemudian ayo bangun kereta cepat sampai Banyuwangi. Tapi kita bikin lagi ini. Artinya di kepala Pak Prabowo itu sudah tergambarkan bahwa rel kereta api itu akan melingkupi seluruh Indonesia dan ada zonan di sana. Iya, jadi begini menurut saya, kita tuh terjebak dulu kalau bicara keuntungan. Mohon maaf, saya harus mengkaji ulang dulu itu pemerintah kolonial Belanda itu banyak membangun rel-rel kereta api di Sumatera, Jawa, dan lain-lain. Tapi begitu kita kerjasama dengan Jepang, itu jalan itu kan ditutup. Untuk apa? Karena Jepang itu menjual mobil-mobilnya. Sehingga orang lebih menggunakan angkutan pribadi ketimbang kereta api. Kan sebenarnya seperti Prabowo bilang, dengan kereta api lebih murah semuanya. Apa? Logistik menjadi murah. Kan sebenarnya Bandung, Jakarta akan lebih pas membawa barang-barang dari Bandung ke Pelabuhan Tanjung Priuk lewat kereta. Itulah yang nanti akan dibangun infrastruktur rel kereta api lebih banyak. Bahkan Prabowo mengatakan bahwa rangkaian kereta api di Jabodetabek ini kan sekarang sekitar 8 sampai 12 gerbong. Kalau perlu akan dibikin 30 gerbong ya kan. Ya. Nyaman seperti itu. Nah, ini menurut saya betul-betul upaya saling puji yang luput juga dari perhatian publik. Kan Jonan juga memuji legitimasi yang dibangun Prabowo dengan program makan bergizi gratis itu. Kan Jonan memuji itu. Jadi ya koperasi Desa Merah Putih, sekolah rakyat. Jadi kehadiran Jonan itu betul-betul membantu memperkuat narasi politik Prabowo bahwa dia pemerintahannya adalah pemerintahan yang pro kerakyatan. Ya. Walaupun mungkin publik melihat ada sifat-sifat otoriter di dalam diri Prabowo, tapi publik dunia juga sekarang justru melihatnya begini, Bung Indra. Lebih baik figur yang otoriter tapi cinta rakyat ketimbang yang tidak otoriter tapi menyengsarakan rakyat. Jadi bukan sekedar membangun demokrasi saja, tapi yang paling jelas adalah bagaimana pemerintahan ini narasinya adalah pro kepada kerakyatan. Ya seperti beberapa teman kita mengatakan, ini figur sosialisnya tumbuh betul di dalam diri Prabowo dan itu mencerminkan sila kelima dari Pancasila itu, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi betul-betul sosialisa Prabowo sesungguhnya dalam pertemuan dengan Jonan sedang menyosialisasikan politik bukan hanya dilihat sebagai sebuah pandangan saja, tapi adalah implementasi dari keadilan sosial. Selama ini kan orang menduga bahwa Pak Prabowo ini kan agak kesulitan untuk berkomunikasi dengan para anggota kabinetnya. Dengan Purbaya mungkin nyambung ya, sehingga sekali bicara Purbaya bisa langsung sendiri. Dengan Jonan juga nyambung ya Bang ya. Artinya Pak Prabowo yang berbicara dalam bahasa Inggris, Jonan juga, jangan-jangan komunikasi mereka berdua dalam bahasa Inggris. Artinya dia menemukan
sosok yang tepat untuk berdialog juga, Iya. saling hormat juga, tapi juga mencari menjadi anggota kabinet. Ya, dalam skala strategis, menurut saya Jonan itu difungsikan sebagai misi khusus Prabowo. Ini adalah task force untuk sektor transportasi, BUMN, kemudian energi, dan bukan tidak mungkin dia akan menjadi menteri utama di situ. Menteri utama karena bagaimana Menteri AHY dipanggil, Menteri Perhubungan diajak berdiskusi. Ini kan menandakan bahwa bisa jadi untuk sementara, walaupun tidak diumumkan secara terbuka, Jonan itu sesungguhnya sudah menjadi penasehat strategis bagi Presiden Prabowo untuk pembangunan infrastruktur. Penasehat strategis itu orangnya harus seperti ini, bukan seperti di era Jokowi yang menjadi penasehat strategis, justru orang yang bukan berada di bidang itu. Jadi ya, Bang Ginting sudah bisa belum mengucapkan welcome in kabinet atau selamat bergabung di kabinet? Bang udah bisa mengucapkan ke ini? Dikatakan bahwa selamat bergabung di kabinet Prabowo, Pak Burhan. Bisa nggak dikatakan begitu? Saya ingin mengatakan selamat datang penasihat strategis Presiden Prabowo untuk membangun infrastruktur nasional kita. Tapi selangkah lagi ya? Iya. Selangkah lagi untuk masuk ke kabinet. Iya. Artinya yang Abang katakan selamat bergabung, tapi nanti gabung di kabinet ya? Bisa ya, dikatakan begitu? Iya. Pak Jonan, selamat naik panggung di dalam pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Ini panggung politik. Kehadiran Purbaya selama ini kan dianggap menyegarkan. Iya. Secara personal pribadinya Pak Prabowo. Kita lihat dengan ada Purbaya, Prabowo lebih enjoy, lebih menjadi dirinya sendiri, lebih fresh. Kita lihat kan bicaranya juga jauh lebih confident tapi juga terukur. Dengan kehadiran Jonan itu memberikan nilai plus yang lebih serius ya? Sangat. Kalau Purbaya itu tekanan eksternal, tekanan publiknya juga sangat kuat kan di awal-awal. Siapa sih Purbaya itu gitu kan dibanding Sri Mulyani. Tekanan publiknya keras. Tapi terhadap Jonan nggak ada tekanan publik, nggak ada sama sekali. Mulus ini Jonan. Jadi agak berbeda dengan penunjukan Purbaya yang dipicu oleh demonstrasi publik juga kan sampai seperti itu. Dan Prabowo tapi menunjukkan ada kebutuhan finansial baru yang butuh orang segar. Nah, jika Prabowo menghadapi problema besar, sekarang sudah ada seorang Purbaya. Maka sekarang ada seorang Jonan yang menguasai di bidang infrastruktur, transportasi. Maka menurut saya figur Jonan itu sesungguhnya dari pertemuan 3 November itu sudah diaktifkan kembali oleh Prabowo untuk menangani itu. Tinggal kita cek ini ya. Iya. Artinya kalau kita lihat Purbaya menyelesaikan sektor keuangan ya, pajak dan segala macam termasuk masalah kebocoran di sana, maka Jonan untuk tahun kedua itu muncul dengan infrastrukturnya yang lebih katakanlah pro rakyat, lebih efisien, lebih sederhana dan segala macam. Iya. Berdasarkan pikiran Jonan itu di bidang infrastruktur. Ya, jadi sebenarnya Prabowo pelan-pelan akan menata ulang kabinetnya. Dia akan lebih mengandalkan profesional nih. Bukan sekadar perwakilan dari partai politik, bukan sekadar pengamanan dengan menggandeng tokoh-tokoh berlatar belakang militer. Jadi ini bukan sekedar silaturahim biasa, tapi betul-betul Prabowo sedang mempersiapkan jaringan teknokrat itu harus kuat di dalam pemerintahannya untuk merumuskan kesiapan dalam sektor-sektor strategis, khususnya infrastruktur, transportasi, dan BUMN, serta bagaimana membangun dengan narasi kerakyatan. Memang betul
Jonan belum dikonfirmasi sebagai menteri utama atau figur yang akan segera masuk istana. Tapi saya kira kita tinggal tunggu pengumuman dari istana bagaimana pelantikan Jonan sebagai apa, kita tunggu saja Bung Indra. Kehadiran Jonan juga muncul di tengah dinamika juga, sekalipun nggak ada demonstrasi, tapi masalah WUS ini kan dinamika perdebatan publiknya sangat kencang. Iya. Wacana publiknya, daya gedornya, dan pengetahuan masyarakat sekarang jauh lebih bisa dikatakan sangat baik ya, menyangkut masalah kereta cepat. Apa masalah-masalahnya, utangnya berapa, keuntungannya berapa, perbandingan dengan Jepang, itu semua udah terpapar di publik sekarang, masalah kereta cepat. Tiba-tiba muncul Jonan. Artinya ada orang yang memang sangat baik untuk dijadikan sebagai figur oleh Pak Prabowo itu. Iya, jadi betul-betul Prabowo ingin mengemukakan bahwa dia sangat fleksibel dalam menata kabinetnya, bahwa pembagian peran kini semakin fleksibel, bukan semata-mata kepentingan politik, tapi juga kepentingan rekam jejak itu harus diperhatikan oleh publik, bahwa ruang dialog itu dilakukan oleh Prabowo sebelum memanggil orang-orang yang memiliki kapasitas dan posisi mumpuni di sebuah elit pemerintahan, terutama jangan sampai sebenarnya ada gap antara profesional di bidang orang profesional di partai politik, orang profesional di militer, di kepolisian, tapi publik juga harus tahu bahwa Prabowo tidak hanya mengundang seorang tokoh kalau tidak ada maksud untuk menduduki sebuah posisi penting dan strategis, di mana jabatan formal itu nantinya akan muncul jabatan formal yang akan bisa menentukan perubahan besar, terutama teknologi yang akan menata kebutuhan rakyat gitu. Dan orangnya nggak jauh-jauh ya? Orangnya nggak jauh-jauh. Oke, ya. Makasih Bang. Ya. Madilog hadir untuk mengkritisi yang menyimpang. Sampai jumpa dalam edisi berikutnya dengan Bang Ginting.